Sore itu, kami berkumpul untuk mengerjakan tugas teologi sistematika. Awalnya, kami berpikir bahwa materinya itu gampang. Ternyata, setelah mulai diskusi, kami malah bingung sendiri dan kami mulai mempertanyakannya. Teman-teman, topik kita kan tentang dokumen Kristus nih. Menurut kalian kenapa sih Yesus itu menjadi manusia? Kalau menurutku sih gampang. Yesus datang ke dunia itu cuma karena manusia berdosa. Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, Yesus nggak bakalan jadi manusia. Saya juga sering mendengar penjelasan seperti itu. Nah, inkarnasi itu ya karena dosa manusia. Nah, kalau begitu berarti sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah belum mengumpulkan Kristus dong. Aku juga jadi bingung nih. Apa selama ini kita memahami inkarnasi itu kayak gitu ya? Udah, daripada kita debat terus, gimana kita tanya Bu Karina aja daripada kita kebingungan sendiri. Ya, sudah. Boleh sih, boleh. Bu, Iya, silakan. Jadi bagaimana? Jadi begini Bu, kami mau bertanya, kami selama ini berpikir bahwa Yesus datang ke dunia itu hanya karena manusia berdosa. Apa itu benar Bu? Pertanyaan yang bagus itu, malahan memang justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering menjadi kesalahpahaman bagi kita ketika kita ingin memahami apa sih itu sebenarnya doktrin Kristus. Oh, berarti pemahaman kami belum tentu benar ya, Ibu? Iya, jadi makanya kita harus melihat dulu bagaimana sih sebenarnya pemahaman yang benar menurut Alkitab. Nah, teman-teman, coba kita lihat Alkitab kita atau mungkin di HP teman-teman. Kita buka di ayat Yohanes 1 ayat 1, mungkin bisa dicari teman-teman. Ayat 1. Sudah ketemu? Sudah? Sudah Bu. Nah, di situ ada dikatakan bahwa pada mulanya firman-Nya itu artinya sebelum dunia diciptakan Kristus itu sudah ada. Kemudian bisa kita lihat lagi di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 10. Sudah ketemu? Sebentar Ibu. Nah, coba lihat dulu. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, di situ ada dikatakan bahwa Allah telah merencanakan karya keselamatan di dalam Kristus sejak sebelum dunia dijadikan. Oh gitu ya Bu. Berarti Kristus itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan Kristus itu sudah menjadi pusat rencana Allah sejak semula. Betul Krista, jadi jangan pernah berpikir kalau Allah itu baru memiliki rencana setelah manusia jatuh ke dalam dosa. berarti Bu, dosa itu membuat manusia membutuhkan juru selamat ya Bu. Dan Kristus juga ada karena dosa. Betul Ando. Oh, jadi yang keliru itu kalau kita bilang inkarnasi hanya terjadi karena dosa. Nah, betul Susan, jadi inkarnasi itu menunjukkan bahwa Allah itu ingin hadir di tengah manusia dan dosa memang membuat karya itu menjadi karya penebusan, tetapi kasih Allah sudah ada sejak semula. Kasih Bu, sama-sama. Kalau begitu Ibu, bagaimana kita menyalibkan Yesus? Bukankah sejak awal Allah sudah menetapkan Yesus harus mati? Nah, kalau memang sudah ditetapkan, apa berarti Allah memang menghendaki manusia itu berdosa? Nah, itu malah pemahaman yang harus kita teruskan sekarang, teman-teman. Jadi, Allah itu memang maha tahu, Allah sudah mengetahui manusia akan jatuh ke dalam dosa, tetapi mengetahui bukan berarti menyebabkan. Jadi, penyaliban Kristus itu bukan karena Allah menginginkan manusia berdosa, melainkan karena Allah mengasihi manusia dan menyediakan jalan keselamatan ketika manusia memilih jatuh ke dalam dosa. Berarti Bu, Allah itu nggak pernah panik dong Bu kalau manusia itu jatuh ke dalam dosa.
Betul, Allah itu sudah menyediakan jalan keselamatan melalui Kristus, dan penyaliban itu bukan kecelakaan sejarah ataupun bukan juga bukti bahwa Allah itu yang menciptakan dosa. Oh gitu ya Bu, jadi kasih Allah itu udah lebih ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Betul, Krista. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu atas pemahamannya, kami jadi lebih mengerti mengenai datang Kristus. Ya udah Bu, kami izin pamit dulu ya Bu. Kami udah Terima kasih Bu. Sekarang aku sudah sadar, selama ini ternyata aku sudah menyepelekan makna inkarnasi itu. Saya juga ternyata inkarnasi itu bukan hanya karena dosa manusia. Kristus memang sudah jadi pusat rencana Allah sejak semula. Sedangkan dosa membuat manusia membutuhkan penebusan Kristus. Dan penyaliban itu bukan berarti Allah merancang manusia itu buat berdosa, tapi karena kasihnya Allah menyelamatkan manusia yang udah jatuh dalam dosa. Iya. Tadi kami belajar bahwa memahami doktrin Kristus itu tidak cukup hanya dari apa yang kita sering dengar saja, tapi kita harus melihat keseluruhan kesaksian dari dalam isi Alkitab. Jadi ada dua yang dapat kami pelajari. Oke, yang pertama, inkarnasi tidak boleh dipahami hanya karena dosa manusia. Yang kedua, penyaliban bukan berarti Allah sejak awal menghendaki manusia jatuh ke dalam dosa. Kristus memang sudah menjadi rencana Allah sejak semula. Dan melalui Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menyediakan keselamatan bagi kita semua. Terima kasih. Oh my God, coba kita dengar suara. Jangan mau bunuh, karena cuma ada yang kita mau. Jangan mau cari baru, apalagi balik bayang.